Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi, sekarang dalam semester 7. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Dalam tugas ini, saya akan melakukan analisis statistik deskriptif terhadap data medis yang mencakup beberapa variabel seperti usia, age, kolesterol, trigliserida, dan kadar gula darah atau glukosa. Fokus utama analisis ini adalah pada variabel blood sugar atau glukosa. Analisis dilakukan melalui 4 tahap, yaitu menghitung ukuran pemusatan data, mean, median, mode, ukuran penyebaran data, range, variance, dan standard deviation, menentukan bentuk distribusi data, summaries, skewness, kurtosis, serta membuat visualisasi univariat menggunakan box plot untuk menggambarkan sebaran nilai kadar gula darah. Melalui tugas ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana data medis dianalisis secara statistik untuk membantu interpretasi kondisi kesehatan secara kuantitatif. Berikut pembahasannya. Oke, di sini nama saya di sini. Kita akan mengerjakan tugas 1, pengantar sains data. Berdasarkan data medis terlampir tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan, usia dalam tahunnya, age, flow density hypothesis, dan high density lipoprotein HDL, total kolesterol TCH-nya, LTG, dan blood sugar-nya. Lakukan analisis statistik untuk variabel blood sugar atau glukosa dengan cara hitunglah ukuran pemusatan data, mean, median, mode, hitunglah ukuran penyebaran data, range, variance, dan standard deviation, tentukan bentuk distribusi data, summaries, skewness, dan kurtosis, buatlah variabel data univariat berbentuk box plot. Nah, itu. Dan berikan ulasannya. Di sini kita sudah ada data tugas Tuton STDA 4101 yang terlampir. Ini terletak pada C, user, Asus, dan kita masukkan di download. Oke, ini isinya sesuai dengan yang dipertanyakan, yaitu perkembangan penyakit, age, usia, LDL, ini HDL, high density TCH, dan LTG. Yang terakhir glukos, atau blood sugar yang akan kita analisis. Berikut saya sudah melakukan langkah-langkah analisis statistik deskriptif variabel GLU di RStudio. Kita akan masuk terlebih dahulu ke RStudio-nya. Oke, sudah masuk. Remainder, oke. Masuk lagi ke langkah-langkahnya. Pertama, install dan load package yang diperlukan. Kita akan install package. Sekali download saja, kita copy. Kita ctrl+P atau ctrl+V. Kita enter. Kita tunggu sampai semuanya terdownload. Oke, tunggu lagi, tunggu. Oke, sudah. Oke, tunggu sampai package-nya sukses semua. Nah, sudah semua. Di sini ada contohnya seperti ggplot yang sudah terdownload. Berikutnya kita masuk ke panggil library file yang dibutuhkan dengan
dengan kode library dan masukkan package yang kita download tadi. Oke, sudah. Oke, semuanya sudah download dan sudah teraktifkan. Oke, langkah berikutnya membaca data dan file Excel. Baca data dari Excel. Di sini sudah saya urutkan. Kita tinggal enter. Sudah masuk kodenya. Oke, sudah. Lanjut, kita akan head datanya. Ctrl C. Oke, berikutnya Ctrl V, paste, enter. Sudah masuk. Ini datanya, head data seperti ini, sesuai dengan yang ada pada Excel. Oke, berikutnya masuk, ambil kolom glue dan bersihkan data. Oke. Kode ini hanya agar kita hanya mengambil kode glue yang ada pada file Excel-nya. Jadi file yang lain atau data yang lain tidak akan bercampur. Oke, Ctrl V, saya ambil, pastikan datanya numerik atau berupa angka, numerik itu ya. Oke, sudah. Oke, setelah semua yang pertama itu, kita langsung masuk ke soalnya. Masuk ke ukuran pemusatan data min, median, mode. Oke, kita ke bawah. Di sini saya sudah membuat kodenya. Min glue atau masuk ke min, median glue atau kodenya median, dan mode glue ini untuk bisa menentukan modenya. Oke, sudah. Semuanya sudah di enter, kita tinggal mengetahuinya dengan kode ini. Cat min, min glue, cat median, median glue, dan cat mode, mode glue. Kita enter. Nah, hasilnya sudah keluar. Cat min seperti ini, minnya 92,5, mediannya 91,5, dan mode-nya 91. Kita masuk ke interpretasinya. Di sini penjelasan interpretasi dan analisis hasilnya. Oke, untuk bisa penjelasan yang lebih dapat dimengerti, kita akan melakukannya seperti ini agar terdapat dua. Oke, kita masuk ke interpretasinya. Kita masuk ke minnya dulu. Nilai min menunjukkan rata-rata kadar gula darah seluruh responden. Berikutnya, mediannya adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Dan mode-nya merupakan ini mode-nya, dan mode merupakan nilai kadar gula darah yang paling sering muncul. Oke, ini masukkan hasil data yang keluar seperti min rata-rata. Waduh, ini mengganggu. Min rata-rata sebesar 92,5. Oke, sama menunjukkan nilai rata-rata kadar gula darah dari seluruh respondennya, rata-ratanya 92,5. Sedangkan nilai tengahnya sebesar 91,5, berarti setengah data berada di bawah 91,5 dan setengahnya di atasnya.
Sedangkan modusnya sebesar 91 menunjukkan nilai kadar gula darah yang paling sering munculnya adalah 91. Nilai kadar gula darah 91 yang sering muncul. Kesimpulannya, nilai min, median, dan mode hampir sama, sehingga distribusi data kadar gula darah cenderung simetris dan tidak banyak outliner ekstrim. Kita akan masuk ke soal nomor 2 yang menyebutkan ukuran penyebaran data mencari range, variance, dan standard deviation atau SD-nya. Oke, kita fullkan dulu. Ini kodenya sudah. Ini kita coba copy. Oke, fullkan dulu. Kita coba Ctrl+V. Oke, sudah include kodenya. Kita tinggal mengeluarkannya atau mengetahuinya dengan chart range, range glue, chart variance, variance glue, dan chart standard deviation atau SD glue. Ini chart range-nya 58, chart variance-nya sebesar segini 153.700. Pokoknya sebegitulah, banyak. Ini SD-nya sebesar 12,4. Ini penjelasan interpretasinya. Kita akan menunjukkan jarak yang antara nilai tertinggi dan terendah kadar gula darah. Variance mengukur tingkat varians data, dan standar deviasi menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai data menyebar dari rata-ratanya. Ini analisis hasilnya dari yang kita ketahui dengan range jangkauan 58 menunjukkan selisih antara kadar gula darah tertingginya 124 dan terendahnya 66. Ini samakan benar range-nya sebesar 58. Ini 58. Oke. Jadi berikutnya kita masuk ke variance. Menunjukkan tingkat variasi data semakin besar, variance semakin menyebar data. Oke, kita lihat lagi chart variance-nya sebesar segini atau 53,7. Sedangkan standar deviation-nya atau simpanan bakunya sebesar 12,4 menunjukkan penyebaran nilai glue dari rata-rata tidak terlalu besar atau tergolong standar. Standar atau stabil, oke. Kita masuk ke kesimpulan. Nilai standar deviasi yang moderat menandakan kadar gula darah responden tidak terlalu bervariasi, artinya relatif homogen. Kita bisa mengetahuinya seperti itu, oke. Kita masuk ke soal ketiga, bentuk distribusi data dengan summary, weakness, dan kurtosis. Ini skew glue, skewness, dan kurtosisnya. Oke, kita faster. Oke, sudah masuk. Sedangkan summary-nya kita akan masuk ke kode ini. Interpretasi simetris. Oke. Ctrl+V. Oke. Kita perbaiki dulu. Di sini jika if skew glukosisnya lebih dari 0, maka distribusi miring ke kanan. Sedangkan jika skew glukosisnya kurang dari 0, summary distribusi miring ke kiri. Sedangkan jika summary disuruh simetris atau sama besarnya, akan
expressimesis seperti ini. Oke, kita masuk ke cat atau kita akan mengetahui bentuknya. Oke, kita Ctrl V, enter. Cat bentuk distribusinya kosong karena di sini kita tidak memasukkan kode distribusi, atau ini hanya untuk mengetahui bentuknya. Kita masuk ke cat skewness-nya sebesar 0,37, cat kurtosisnya sebesar 3,13, dan summary-nya akan miring ke kanan atau positif. Oke, ini penjelasannya. Kita masuk ke penjelasan. Jika nilai skewness positif, distribusi miring ke kanan, lebih banyak data di bawah rata-rata. Sedangkan jika negatif, akan miring ke kiri, lebih banyak data di atas rata-rata. Sedangkan nilai kurtosis jika lebih dari 3 menunjukkan distribusi lebih runcing. Sedangkan jika kurang dari 3 berarti lebih datar dibanding dengan distribusi normal. Kita akan masuk ke analisis hasil yang keluar tadi. Skewness positifnya 0,45 dengan distribusi miring ke kanan. Artinya ada beberapa individu dengan kadar gula darah di atas rata-rata. Masuk ke kurtosisnya 2,8 yang mendekati 3. Distribusi mendekati normal, tidak terlalu runcing atau datar. Seperti yang diketik tadi, atau rata-rata. Standar saja, menunjukkan arah kemiringan datar. Ini 3, ini 0, kan benar. Oke, 0,45 terus samalah. Dengan kesimpulan, distribusi kadar gula darah GLU sedikit miring ke kanan menandakan sebagai kecil responden memiliki kadar gula darah yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Oke, yang terakhir kita masuk ke soal 4 atau visualisasi data univariate atau box plot. Oke, box plot dengan partil plot plus ulasan. Kode variasinya ini saya sudah menyusunnya. Kita tinggal Ctrl C, copy, masuk ke sini, Ctrl V, paste, kita tinggal enter. Saya menggunakan warna hijau agar lebih terlihat. Dan ini hijau. Ini interpretasinya dan ulasan hasil box plotnya. Dari box plot terlihat persebaran kadar gula darah peserta penelitian. Nilai median ditunjukkan oleh garis tengah kotak, sedangkan batas bawah dan atas kotak menggambarkan kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga Q3. Whisker menggambarkan rentang data minimum dan maksimum tanpa outliner. Titik merah jika ada menunjukkan adanya outliner, yaitu individu dengan kadar gula darah yang jauh lebih tinggi atau rendah dari kebanyakan data. Oke, kita akan Q2 lagi ini. Nah, ini terlihat. Ini terlihat, oke. Ini merah-merahnya, kadar gula darahnya ada yang lebih tinggi dari normal. Sedangkan ini, oke, kita masuk ini dulu. Nice. Kedua. Oke, kita masuk ini.
Jika median berada di tengah kotak dan whisker kanan lebih panjang, berarti data miring ke kanan positif, menandakan ada beberapa individu dengan kadar gula darah yang lebih tinggi dari rata-rata. Oke, yang berikutnya ini garis tengah di dalam kotak menunjukkan median nilai tengahnya ini. Oke, antara 100 dan 80 yaitu nilai tengahnya. Kotak mewakili rentang antara kuartil IQR yang mencakup 50% data utama. Whisker menggambarkan nilai minimum dan maksimum tanpa outliner. Titik merah jika ada menunjukkan outliner, yaitu individu dengan kadar gula darah ekstrim. Jika median tidak tepat di tengah kotak dan whisker kanan lebih panjang, maka data miring ke kanan atau positif. Nah, kita memiliki kesimpulan. Ini box plotnya menunjukkan persebaran kadar gula darah yang cukup simetris, namun sedikit condong ke kanan, sejalan dengan hasil skewness positif. Ini seperti terlihat simetri, tetapi sedikit condong ke kanan, sehingga hasilnya skewness-nya positif. Oke, saya menghapus beberapa kode karena tidak bisa terbaca oleh R-Studio. Jadi saya akan masukkan kesimpulan akhirnya saja. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap variabel blood sugar, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kadar gula darah responden adalah sekitar 92,5 mg/dl, yang menunjukkan tingkat gula darah masih berada dalam kisaran relatif normal. Nilai penyebarannya standar deviasi SD-nya 12,4 menunjukkan bahwa variasi antar responden tidak terlalu tinggi, sehingga data tergolong homogen. Distribusi data sedikit miring ke kanan mengindikasi adanya beberapa individu dengan kadar gula darah yang lebih tinggi dibandingkan mayoritas populasi. Hasil box plot memperkuat interpretasi ini karena median tampak sedikit condong ke kiri. Maksud saya kanan, muncul beberapa outline di sisi kanan. Oh ya, benar. Secara keseluruhan, data menunjukkan kondisi kadar gula darah yang cukup stabil, cenderung normal, dan tidak banyak anomali, sehingga dapat menjadi dasar yang baik untuk analisis lanjutan, seperti regresi atau uji hubungan antar variabel. Oke, baik, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi atau memberikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.